Assalamualaikum. Gue baru aja dengerin salah satu episode podcast favorit gue namanya Desert Island Disc dari BBC Radio 4 dan di episode ini ada satu pertanyaan si host yang gue suka banget karena menurut gue nggak biasa dan mungkin bisa jadi ide buat latihan storytelling kita. Jadi di episode ini hostnya tuh namanya Lauren Laverne. Dia ngobrol dengan tamunya Sheku Kane Mason, seorang pemain cello di Inggris yang ngetop gara-gara ditanggap main di kondangan kawinannya Pangeran Harry sama Mpok Meghan Markle. Pokoknya dia ngetop banget gara-gara itu dan jadi sering ditampil di media-media di Inggris. Nah, si Sheku ini lahir dari keluarga 7 bersaudara dan semua skill musiknya di atas rata-rata. Bahkan pernah tampil di acara-acara pencarian bakat di Inggris itu kayak Britain Got Talent gitulah. Nah, si host ini kayaknya kepo soal 7 bersaudaranya si Sheku Kane Mason ini. Jadi, alih-alih dia nanya, lo 7 bersaudara semua jago main musiknya gimana tuh? Waktu kecil latihan melulu ya pasti ya, tiap hari kali ya, tiap jam kali ya. Nah, bukan dia nanya gitu, dia malah nanyanya begini nih. Ini yang menarik banget buat gue. Kalau seandainya gue datang ke rumah keluarga lu dulu waktu kalian masih kecil dulu, apa yang akan gue lihat dan apa yang akan gue denger? If I was to visit the family home when you were a kid, what would I have seen and heard? Keren gak sih pertanyaannya? Buat gue tuh keren banget. Karena ini pertanyaan yang bukan cuma pertanyaan yang gak standar, tapi karena dia memancing imajinasi si narasumber. Jadi si narasumber akan dipaksa untuk ingat rumah masa kecilnya dulu, waktu sering latihan dulu, atau ngebayangin apa yang bakal dilihat sama dia. Jadi ingat, kata kuncinya itu kan kalau, seandainya, terus juga apa yang didengar dan apa yang dilihat. Itu semua kan unsur-unsur yang bisa memacu imajinasi. Lo ngebayangin aja apa yang akan bisa dilihat di rumah itu. Dan bener aja lo, jawaban si narasumber itu jadi panjang dan jadi cerita gitu. Misalnya dia cerita, gue banyak latihan, a lot of practicing, tapi karena kita latihan masing-masing di waktu yang sama, terutama pas sore waktu pulang sekolah, jadi berisik latihannya. Itu yang lu denger, berisik. Dan latihan itu kan harus ngulang-ngulang hal yang sama. Jadi kadang-kadang nggak terlalu menyenangkan buat didengerin. Kurang lebih dia ceritanya begitu dan panjang ceritanya. Lu dengerin deh episode Desert Island Disc bersama Sheku Kane Mason, pemain cello Inggris. Keren punya. Tapi buat yang belum pernah dengar Desert Island Disc, ini sebenarnya simpel banget ya premisnya ya. Jadi setiap tamu itu diajak berimajinasi kalau sampai terdampar di sebuah pulau terpencil dan mereka hanya boleh bawa 8 buah lagu yang mereka suka atau yang mereka pilih. Nah, di situ si tamu diajak menceritakan kenapa milih setiap lagu itu. Itu keren banget. Premisnya aja udah keren banget. Premis acaranya aja ya udah keren banget. Ngajak orang berimajinasi dan bercerita. Nah, balik ke pertanyaan si host tadi, buat gue ini pertanyaan yang hanya bisa muncul dari pemikiran yang out of the box, pemikiran yang kreatif, nggak standar, ora umum. Karena itu tadi, memancing imajinasi si narasumber untuk cerita, tapi berdasarkan apa yang sedang dia bayangkan, apa yang ada di imajinasi dia. Dan insya Allah, ini akan menghasilkan sebuah cerita yang menarik sebagai jawabannya. Bahkan teman-teman, satu paket tanya jawab itu bisa jadi sebuah jalinan cerita yang keren. Storytelling yang indah dari sebuah obrolan. Bayangkan, ngobrol aja bisa menciptakan sebuah storytelling yang keren. Nah, gue jadi mikir, pertanyaan model gitu itu bisa nggak ya kita kembangin jadi sesuatu gitu. Jadi kita bisa tiru, bisa kita dapatkan inspirasi untuk latihan storytelling kita. Bisa nggak ya? Yuk sama-sama kita latihan ya. Bayangin lo mau wawancara siapa atau mau ngobrol dengan siapa dan apa pertanyaan kreatif lo yang bisa memicu si lawan bicara lo itu untuk menjawab dengan asik, untuk menjawab dengan kreatif. Ya cuma ini bisa muncul kalau kita mau berpikir liar, mau bebas dari macam-macam batasan, mau bebas dari teori-teori wawancara, pakem-pakem dan lain sebagainya. Pokoknya kita bebasin pikiran kita. So, yuk kita lepasin ide-ide liar kita. Lu coba, gue juga coba. Gue duluan ya. Apa ya yang nggak biasa. Oh gini. Bisa aja kan gue menanya, jatuh cinta itu kayak apa sih rasanya? Bisa kan? Tetapi kalau narasumber gue tanya begini, jatuh cinta itu katanya berjuta rasanya. Tapi gue minta satu aja rasanya. Coba ingat pertama kali lu jatuh cinta, ceritain satu aja rasa yang ada di dalam diri lo.
Udah, sekarang giliran lo, dan lo mau nanya gue juga boleh. Kalau mau nanya gue, tulis aja di komen. Gue akan berusaha untuk menjawab satu persatu. Gue Rani Hafid, pamit dulu. Assalamualaikum.